Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget teman-teman ya kemarin yang menanyakan ke Ana tentang Mas, bisa nggak saya mau pinjam uang? Mas, bisa nggak over kredit? Atau Mas, bisa nggak murabahah itu terhadap rumah atau mobil atau motor yang sudah di DP gitu? Pertama, kalau antum mau pinjam uang di Sunnah Life itu nggak bisa teman-teman. Mohon maaf, kami bukan pinjol. Kami bukan perusahaan pinjol yang meminjamkan uang ke antum terus kemudian mengenakan bunga ke antum, enggak, itu riba. Jadi kami bukan pinjol dan apa namanya? Kalau mau nyari pinjaman ya baiknya jangan dipinjol karena satu itu pasti riba, yang kedua bunganya juga besar sekali ya. Kalau bisa ya ke saudara-saudara, ke teman atau ke mana ya yang tidak mengenakan bunga gitu terhadap pinjaman ya. Yang kedua, kami tidak bisa men-take over teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa take over kredit. Kenapa? Karena kalau take over kredit itu yang sudah kami pelajari itu masih masuk ke dalam akad riba gitu. Kenapa? Karena gini, misal antum beli rumah ke bank konvensional misalnya atau lembaga keuangan yang lain yang konvensional. Itu kan udah riba. Terus kemudian mau di take over ke kami, kan berarti hanya memindahkan hutang karena kami udah nggak bisa jual beli rumah itu gitu. Jadi antum ketika sudah akad sama si bank atau lembaga keuangan, itu rumah sudah jadi hak milik antum. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau antum sudah bayar DP, sudah nyicil beberapa bulan, berapa tahun misalnya, itu rumah itu statusnya secara syar'i itu sudah jadi hak milik antum. Kalau rumah itu sudah jadi hak milik antum, kami nggak bisa take over. Karena kalau kami take over, masa iya rumah-rumah antum kami beli dulu rumahnya terus kemudian kami jual lagi ke antum gitu, itu nggak boleh. Kalau sudah jadi hak antum kami beli terus kami jual, kami beli dari antum kami jual ke antum, itu akadnya jadinya takutnya ainah. Ainah itu mengelabui riba gitu. Jadi jual beli yang mengelabui riba itu dilarang dan tidak boleh, kami khawatirnya gitu. Dan itu nggak bisa kita men-take over si apa namanya si cicilan itu gitu. Jadi nah terus gimana Mas solusinya? Ya solusinya antum satu misalnya langsung jual ke tempat lain secara cash gitu ya. Terus antum cari rumah lain baru cicilan ke kami. Antum jual dulu rumahnya, antum pindah gitu. Antum pindah cari rumah lain di sekitarannya misalnya baru cicilan ke kami. Atau yang kedua, segera lunasin rumah riba tersebut gitu. Jadi yang rumah yang antum beli secara riba segera dilunasi. Tapi ingat, antum nggak perlu menjual juga nggak apa-apa. Rumahnya itu nggak haram teman-teman. Yang haram itu adalah akad jual beli antum itu yang haram. Tapi kalau rumahnya nggak haram. Terus kemudian atau yang ketiga, mau nggak mau antum cari pinjaman ke saudara yang lainnya yang tentunya nggak riba untuk melunasi terus antum nyicil ke mereka gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kami belum bisa men-take over kredit gitu. Yang ketiga, kami juga tidak bisa merubah terhadap barang-barang yang sudah antum DP gitu. Jadi kalau antum mau beli rumah, antum sudah DP ke developer nih, berarti itu rumah sudah jadi hak milik antum. Kalau kami mau jual beli ke developer rumah itu, developer udah nggak memiliki rumah itu, kan sudah antum miliki. Sehingga kami tidak bisa memurabahahkan sesuatu barang, baik itu rumah, motor, mobil, yang sudah antum bayar DP-nya. Itu nggak bisa. Tapi kalau antum cuma bayar booking fee, itu baru bisa tuh, masih bisa. Karena booking fee itu kan hanya tanda keseriusan. Itu masih bisa kami kami apa namanya? Kami ambil gitu, kami beli terus kami merubah ke antum, itu masih bisa gitu. Itu teman-teman ya. Jadi Anda tekankan sekali lagi, kami bukan pinjol, tidak melayani pinjam meminjam. Kami tidak bisa men-take over dan kami tidak bisa membeli rumah yang sudah antum DP gitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.